Keenam pemain itu berasal dari 4 negara berbeda yang selama ini dikenal memiliki kultur sepak bola kuat. 2 pemain berasal dari Jerman, negeri yang melahirkan sepak bola disiplin dan modern. 2 lainnya datang dari Belanda, tanah yang sudah begitu akrab dengan sejarah diaspora Indonesia. Lalu ada 1 pemain berasal dari Australia, negara yang dikenal memiliki karakter pemain dengan fisik kuat. Dan yang terakhir ada 1 nama dari Amerika Serikat. Ini bak sebuah khawatirkan. Untuk jangka panjang sangat beresiko. Sama halnya dengan Jerman, Belanda juga kabarnya akan menyumbangkan 2 nama dalam daftar ini. Rumor yang beredar memang mengerucut pada 3 sosok muda. Menariknya ketiganya datang dari posisi yang berbeda. Ada Julian Orip sebagai gelandang kreatif, Dean Zandbergen sebagai striker murni, hingga Kaine van Ovelen, kiper modern dengan postur tinggi menjulang. Nama pertama adalah Julian Orip, gelandang serang muda milik Jong AZ yang namanya Indonesia banget. Di usianya yang masih 19 tahun, Orip sudah tumbuh dalam sistem Akademi AZ Alkmaar. Bermain sebagai gelandang, Julian punya karakter yang sangat modern, memiliki visi bermain yang matang dan cukup tenang untuk mengatur ritme permainan. Dia juga versatile karena bisa bermain sebagai sayap. Yang jadi masalah, dia belum pernah tampil di skuad utama AZ. Ia masih jadi andalan di AZ Alkmaar U21. Jika Urip terlihat belum berpengalaman, Zandbergen yang sudah berusia 24 tahun justru sedang ranum-ranumnya. Pemain VVV Venlo ini adalah penyerang tengah murni. Ia kuat dalam duel udara, agresif di kotak penalti, dan punya naluri mencetak gol yang tinggi. Ia mengemas 15 gol dari 34 pertandingan Liga 2 Belanda. Mungkin nama ketiga jadi yang paling jarang didengar. Kaine van Ovelen merupakan kiper milik Volendam. Tingginya hampir 2 meter, dalam era sepak bola modern, posisi penjaga gawang kini bukan hanya soal refleks dan shot stopping, tetapi juga kemampuan bermain bola dengan kaki. Kaine punya kedua hal tersebut. Tapi secara urgensi, kiper bukan posisi yang diprioritaskan. Kita sudah punya Pas dan Emil. Jika harus memilih 2, maka Orip dan Zandbergen adalah pilihan yang bijak. Orip masih muda, masih bisa jadi andalan di masa depan, sedangkan Zandbergen bisa jadi pesaing yang baik untuk Romani. Bahkan bukan tidak mungkin Zandbergen akan menggeser Ole, sebab secara menit bermain Zandbergen unggul jauh. Untuk sosok dari Amerika Serikat, rumor yang berkembang memang mengerucut pada 2 nama muda yang punya profil sangat berbeda, tetapi sama-sama menarik untuk proyek jangka panjang timnas. Yang pertama adalah Ethan Kohler sebagai gelandang, dan yang kedua adalah Michel Baker yang berposisi sebagai striker. Ethan lahir di Amerika Serikat dari ibu asli Indonesia, tapi ia dibesarkan oleh Akademi Werder Bremen. Ethan belum sempat bermain untuk skuad utama, ia hanya tembus tim B Bremen. Posisi aslinya di akademi adalah gelandang bertahan. Namun setelah bergabung dengan klub MLS New England Revolution, Ethan dimainkan sebagai bek tengah. Posisi gelandang bertahan justru jadi posisi alternatifnya di New England. Sedangkan Baker adalah pemain kelahiran Australia yang punya darah Semarang dari ibunya, namun karir sepak bolanya berpindah-pindah. Dari Hong Kong, kembali ke Australia, dan kini ke Amerika Serikat, tepatnya ke Georgetown University. Perpindahan itu bukan tanpa tantangan. Beradaptasi di lingkungan yang sama sekali baru di usia remaja membentuk mentalnya secara signifikan. Di sana, pria berusia 19 tahun itu tampil impresif bukan hanya karena tubuh besarnya, tetapi juga karena teknik yang halus, sesuatu yang kerap mengundang decak kagum pelatih dan rekan-rekannya. Konon, Baker punya peluang gabung timnas lebih besar dari Ethan, sebab Ethan sudah tembus timnas Amerika Serikat U23. Tapi yang perlu jadi pertimbangan, Baker belum pernah tampil di sepak bola profesional meski sudah masuk draft Colorado Rapids. Berbeda dengan pemain Amerika Serikat yang masih abu-abu, wakil Australia justru langsung mengerucut pada 1 nama, yakni Luke Vickery. Di antara seluruh nama diaspora yang muncul dalam proyek John Hartman, Luke mungkin yang paling besar potensinya untuk bergabung. Sang pemain kabarnya sudah mengadakan pembicaraan khusus dengan Coach Hartman. Luke Vickery dikenal sebagai pemain depan yang fleksibel. Ia bisa bermain sebagai winger maupun striker tengah, sebuah kemampuan yang sangat berharga dalam sepak bola masa kini. Pemain MacArthur ini tampil sebanyak 30 kali di semua kompetisi. Dari